Salam damai sejahtera. Ada yang menuduh bahwa Gereja Katolik menyembah patung. Jika benar Gereja Katolik menyembah patung, tentunya akan membuat Allah murka dan Gereja Katolik akan dihapuskan dari dunia seperti yang Allah katakan dalam Keluaran 32. Tetapi kenyataan berkata lain, suatu ketika Roma akan diserang oleh pasukan Ottoman, kita kenal dengan Perang Lepanto, walau pasukannya berbanding 1:3 termasuk armada angkatan perangnya, Roma tetap menang. Allah di pihak Gereja Katolik bahkan melalui perantaraan Maria. Bandingkan dengan Bait Suci dihancurkan Roma tahun 70 Masehi, setelah tirai Bait Suci robek waktu wafatnya Yesus, ternyata Allah tidak berpihak pada Israel. Sekarang kembali ke topik, mengapa Gereja Katolik menggunakan patung atau gambar dalam ibadahnya, yang jelas tidak untuk disembah. Tuduhan penyembahan patung dilakukan oleh seorang anti-Katolik Loren Butner, dalam bukunya Roman Catholicism. Dia menulis demikian, Tuhan telah melarang penggunaan gambar atau patung dalam ibadah, halaman 281. Kalau kita menyelidiki kitab suci, malah akan menemukan kebalikannya, Tuhan memang melarang penyembahan patung, tetapi Dia tidak melarang penggunaan patung secara religius, bahkan, malah memerintahkannya. Apa kata kitab suci dan latar belakang tentang pembuatan patung? Allah ternyata menyuruh membuat patung. Jika Allah benar-benar bahwa kita tidak boleh memiliki patung sama sekali, maka Dia akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Hanya 5 bab setelah perintah ini dalam Keluaran 20, Allah memerintahkan Musa untuk membangun tabut perjanjian dengan 2 patung emas malaikat. Baca Keluaran bab 25 ayat 18-20 di mana Allah menyuruh membuat 2 kerup yang terbuat dari emas, yang kedua sayapnya harus mengembang ke atas sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian. Daud memberitahu Salomo rencana pembangunan Bait Suci dalam 1 Tawari 28 ayat 18-19, untuk mezbah pembakaran dupa harus terbuat dari emas murni, selain itu kereta juga dari emas yang menjadi tumpangan kedua kerup, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Perintah Daud ini atas ilham Tuhan loh. Selain itu dalam penglihatan yang diterima Yehezkiel, dalam Yehezkiel 21 ayat 17-18, dalam Bait Suci terdapat gambar pohon-pohon kurma dan gambar-gambar kerup. Patung untuk kegiatan ibadah atau ritual. Dalam Bilangan 21 ayat 8-9, Allah bukan hanya memerintahkan Musa untuk membuat patung lain dalam bentuk ular tembaga, Dia memerintahkan anak-anak Israel untuk melihatnya agar disembuhkan. Konteks dari ayat ini adalah di mana Israel memberontak terhadap Allah, dan wabah ular mematikan dikirim sebagai hukuman. Patung ini tidak mempunyai kekuatan sendiri, tetapi Allah menggunakan gambar ular ini sebagai alat untuk melakukan penyembuhan pada umatnya. Ternyata Allah bisa menyalurkan rahmat kesembuhan melalui benda mati. Seseorang harus melihat patung perunggu ular untuk disembuhkan, yang menunjukkan bahwa patung dapat digunakan secara ritual, bukan hanya sebagai hiasan keagamaan. Selanjutnya, dalam 1 Raja-Raja 6, Salomo membangun sebuah bait suci untuk kemuliaan Allah, yang digambarkan sebagai berikut. Di tempat suci bagian dalam ia membuat 2 kerup dari kayu zaitun, masing-masing 10 hasta tinggi. Dia menempatkan kerup di bagian terdalam rumah. Dia mengukir semua dinding rumah dengan patung-patung kerup dan pohon-pohon palem, dan bunga mengembang, di kamar dalam dan luar. Untuk pintu masuk ke tempat perlindungan batin dia membuat pintu dari kayu zaitun. Dia menutupi 2 pintu kayu zaitun dengan ukiran kerup, pohon-pohon palem, dan bunga-bunga mengembang. Ia melapisinya dengan emas. Raja Salomo memerintahkan pembuatan banyak gambar baik surga di atas, malaikat, dan bumi di bawah, pohon-pohon palem dan bunga mengembang. Dan kemudian, setelah selesainya bait suci, Allah menyatakan Dia senang dengan pembangunannya. 1 Raja 9 ayat 3. Tidakkah Allah tahu apa yang telah dilakukan Raja Salomo? Umat Katolik menggunakan patung, lukisan, dan alat artistik lainnya untuk mengingat orang atau benda yang digambarkan, sama seperti seseorang mengingat ibunya dengan melihat fotonya. Demikian juga umat Katolik mengingat Yesus, Maria dan orang kudus lainnya dengan melihat patung, gambar mereka.
Lagi pula, Yesus sendiri sebagai Sang Putra Allah telah menjadi manusia, sehingga Yesus sendiri telah menjadi gambaran Allah yang nyata. Kolose 1 ayat 15. Karena itu, dengan kedatangan Yesus ke dunia, Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan, Allah yang dalam perjanjian lama dilarang untuk digambarkan, maka di perjanjian baru malah dinyatakan sebagai gambar hidup di dalam diri Yesus. Umat Katolik juga menggunakan image, gambar, patung sebagai sarana pengajaran, terutama dalam mengajar anak-anak di sekolah minggu, seperti menerangkan siapa Tuhan Yesus, mukjizat yang dibuatnya, dan lain-lain dengan gambar-gambar. Mengapa Tuhan menggunakan gambar ular, malaikat, pohon palem, dan bunga mengembang ini? Mengapa Dia tidak menyembuhkan orang secara langsung daripada menggunakan patung? Mengapa Dia tidak memerintahkan Musa dan Salomo untuk membuat sebuah tabut dan sebuah bait suci yang tidak memiliki gambar sama sekali? Pertama, Tuhan tahu apa artinya perintahnya sendiri, Dia tidak pernah benar-benar mengutuk penggunaan patung. Kedua, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya spiritual dan fisik. Untuk menarik kita kepada dirinya sendiri, Tuhan menggunakan sarana spiritual dan fisik. Dia akan menggunakan patung, kuil, atau bahkan ciptaan itu sendiri untuk membimbing kita ke rumah surgawi kita. Ketika orang mulai mengagumi patung sebagai Allah, Allah menjadi marah. Maka, ketika orang mulai menyembah ular tembaga sebagai dewa ular, yang mereka namakan Nehushtan, Raja Hizkia yang saleh membinasakannya, 2 Raja 18 ayat 4, hal yang sama, jika gereja Katolik berbuat demikian. Beberapa orang anti-Katolik menggunakan Ulangan 4 ayat 15-18 dalam serangan mereka terhadap patung-patung untuk kepentingan agama. Sudah ditunjukkan bahwa Allah tidak melarang pembuatan patung atau gambar berbagai makhluk untuk tujuan keagamaan. 1 Raja 6 ayat 29-32, 8 ayat 6-66, 2 Tawari 3 ayat 7-14. Tetapi bagaimana dengan patung atau gambar yang mewakili Tuhan? Banyak orang Protestan akan mengatakan itu salah karena Ulangan 4 mengatakan orang Israel tidak melihat Allah dalam bentuk apapun ketika Ia membuat perjanjian dengan mereka. Karena itu kita juga tidak boleh membuat representasi simbolis dari Allah. Tetapi apakah Ulangan 4 melarang representasi seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Di awal sejarahnya, Israel dilarang membuat penggambaran tentang Tuhan karena dia tidak memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang kasat mata. Mengingat budaya penyembahan berhala di sekitar mereka, orang Israel mungkin tergoda untuk menyembah Tuhan dalam bentuk binatang atau benda alami, misal lembu atau matahari. Tetapi kemudian Tuhan mengungkapkan dirinya dalam bentuk yang terlihat, seperti dalam Daniel 7 ayat 9. Roh Kudus menyatakan dirinya di bawah setidaknya 2 bentuk yang terlihat, yaitu seekor merpati, pada saat pembaptisan Yesus dan sebagai lidah api, pada hari Pentakosta. Sejak zaman para rasul, Gereja Katolik secara konsisten mengutuk dosa penyembahan berhala. Katekismus Konsili Trente, 1566, mengajarkan bahwa penyembahan berhala dilakukan dengan menyembah berhala dan gambar sebagai Tuhan, atau percaya bahwa mereka memiliki keilahian atau kebajikan apapun yang memberikan hak kepada mereka untuk disembah, dengan berdoa, atau menunjukkan kepercayaan kepada mereka.